Waskita PDAMN, Bang Hasan, yang saya hormati. Ya. Mari kita acara pada Zoom meeting kali ini kita awali dengan bacaan umul kitab. Diritatillah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, sebelum ke Bang Hasan, mungkin monggo kami persilakan Pak Rasmun untuk menyampaikan selamat datang kepada Bang Hasan. Waktu kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Master Bang Hasan Solution dari Kota Pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami takdimi, kami hormati, kami banggakan. Kenapa kami banggakan? Bang Hasan ternyata adalah dalam penelusuran di buku induk SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap pernah tercatat sebagai siswa SMP Purnama 2 Cilacap di era tahun 80 awal. Oleh karena itu menjadi kebanggaan hari ini bisa bersemuka walaupun melalui virtual. Ini tentu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia-Nya. Hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu, sehat, yang ridho Allah ini dipertemukan di hari Jumat. Kiranya itu dari kami ucapkan selamat datang bulan puasa dan dari kota Yogyakarta jauh-jauh menyempatkan diri untuk menyapa kami yang ada di sini dalam mengangkat juga untuk kepedulian Bang Hasan atas eksistensi sekolah ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasmun. Selanjutnya silakan kepada Bang Hasan untuk memberikan motivasi kepada kami. Li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya buka dulu supaya wajah saya kelihatan karena ini di ruangan tertutup. Ya, tetap menggunakan masker pada saat kita di luar dan komunikasi dengan orang juga, kemudian mencuci tangan, ya. Kemudian pakai ini menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap kita menjaga karena kalau kita tidak pakai aturan hidup kita nggak teratur malah jadi ngawur. Makanya ikutilah aturan supaya hidup kita akan menjadi teratur. Nah hari ini saya akan membahas tentang komunikasi efektif adalah kunci utama sukses. Entah itu sukses diri pribadi, sukses menggunakan tim, bekerja sama dengan tim, ataupun sukses secara berjamaah, secara umum, secara universal. Sebelum saya membahas tentang komunikasi efektif, saya ingin cerita sedikit apa yang tadi disampaikan Kepala Sekolah ya Pak Rasmun. Juga saya ingin dulu Ibu Bapak Gam, terima kasih untuk yang telah menyiapkan Mas Salman Nur Rahman ya. Ya, Salman Nur Rahman, Bu Endang Suci, Bu Sri, Bu Husnul Khotimah, semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Meskipun tidak saya sebut satu persatu, tetapi hati kita tetap menyatu. Amin. Saya sedikit cerita dulu yang dikatakan Pak Rasmun, betul, saya adalah alumni SMP Purnama 2 Cahaya Asmaul Husna ya. Dulu SMP Purnama 2 yang dulu nginduknya di SMP Negeri 2, gedungnya di sebelah itu.
Kemudian waktu saya ujiannya di SMP Negeri 3. Nah, itu saya waktu itu kalau tidak salah kepala sekolahnya almarhum Pak Ispan Aji, guru PKN sekarang ya, PMP. Pak Ispan Aji almarhum, yang rumahnya nggak jauh dari SMP Purnama 2. Kemudian juga ada Pak Noh. Pak Noh itu guru fisika. Beliau sudah meninggal apa belum saya tidak tahu. Kemudian ada Pak Pangat. Nah ini Pak Pangat ini guru bahasa Indonesia yang menginspirasi saya sebetulnya. Jadi ada di SMP Purnama 2 guru namanya Pak Pangat. Beliau ngajar bahasa Indonesia dan setiap kali beliau ngomong apapun saya catat itu. Dan saya masukkan ke dalam pikiran bawah sadar saya. Sehingga Pak Pangat itu ngajarnya sangat melankolis. Tapi beliau orangnya runtun, ya runtun dalam menyampaikan. Namanya Pak Supangat. Kalau tidak salah sekarang tinggal di Majenang, kalau tidak salah. Saya nggak tahu Pak Rasmun, Pak Pangat di mana sekarang. Kemudian dulu kepala sekolahnya almarhum Pak Sukirman. Pak Sukirman itu guru elektronika. Ya, guru elektronika dulu Pak Sukirman pernah jadi kepala sekolah sebelum Pak Rasmun ya, kalau tidak salah ya Pak ya. Ya. Betul ya Pak ya, Pak Sukirman. Kemudian juga sampai sekarang yang masih hidup ada Pak Barian. Pak Barian itu guru seni. Guru seni. Ya, seni musik, seni suara. Nah, guru-guru itu. Kemudian ada Pak Gondo, almarhum. Pak Gondo itu guru bahasa Inggris. Kemudian juga ada lagi Pak Bujon. Bujon itu guru olahraga. Bujon namanya, Bujon. Suaminya namanya Pak John. Bujon itu guru olahraga yang orangnya gemuk. Kemudian almarhum Pak Arif. Pak Arif sudah meninggal. Pak Arif itu guru olahraga juga. Yang terkenal galak, tapi mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Tapi tetap, apapun yang disampaikan guru-guru saya waktu di SMP itu saya ingat-ingat terus. Ya, guru-guru kita mengajarkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa memiliki cita-cita yang tinggi. Jangan fokus pada kondisi sekarang. Anda yang sudah sukses, jangan bangga. Anda yang masih belum sukses, jangan kecil hati. Karena apa? Tidak ada orang yang sukses yang tidak memiliki masa lalu yang kurang baik. Tidak ada. Orang yang sukses pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Dan tidak ada orang yang sekarang mungkin kondisi kita kurang baik, tidak memiliki hak untuk mendapatkan sukses. Karena kesuksesan adalah hak setiap bangsa. Saya sekarang akan membahas tentang komunikasi efektif. Jadi, ibu-ibu yang saya banggakan, saya bukan lebih pintar dari ibu, dari bapak, dari yang mendengarkan saya hari ini, bukan. Saya cuma orang yang kebetulan dipercaya oleh kepala sekolah untuk menyampaikan sesuatu. Balighu ani walau ayat. Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Sampaikan sesuatu yang kita bisa. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita bisa, kalau kita menyampaikan mengajar satu yang kita bisa, maka insya Allah kalau kita menyampaikan dengan cara ikhlas, insya Allah akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya menyampaikan seperti ini, kenapa? Karena mohon maaf, banyak sekali orang yang tidak sukses, banyak sekali orang yang stres diawali dari komunikasi yang kurang baik. Komunikasi itu menurut bentuknya itu ada dua. Ada komunikasi lisan seperti saya hari ini dengan Bapak Ibu sekalian, komunikasi lisan, ada komunikasi tulisan. Nah, seperti Bapak Ibu ber-WA ria. Ya, sekarang ada WA, ada Facebook, media sosial. Sosmed itu, ada Instagram, ada. Nah, ini saya kadang-kadang sedikit agak menyinggung pada saat kita bermain WA di grup. Tolong pada saat kita, ini komunikasi ini kuncinya. Jadi, siapakah yang baik di dalam komunikasi di WA? Saya ngomong tentang WA dulu ini. Apakah yang suka nge-share kebaikan? Belum tentu. Yang baik di dalam komunikasi WA, kalau kita di grup itu, setiap kali orang memberikan sesuatu, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih atau minimal tanda jempol. Kadang-kadang satu orang menyampaikan sesuatu, entah itu beritanya sudah sering kita dengar, mungkin Wisping seket buntet, bahasa Inggrisnya itu, seket buntet saya mau, tapi tetap tidak memberikan aspirasi, tidak memberikan inspirasi. Jadi jangan lupa setiap kali ada orang memberikan apapun juga dikasih jempol minimal. Baru Anda menyampaikan, apalagi berita tadi yang disampaikan itu berita yang penting. Penting tidak penting tetap kita mengapresiasi, karena itulah ciri pribadi kita. Jadi kalau saya lihat, mohon maaf ya, di grup-grup ini, di grup-grup saya yang lain juga banyak, mereka kebanyakan mengutamakan ego. Mereka kepengen tampil, mereka kepengen dipuji dan sebagainya. Tapi mereka tidak mau menghargai orang lain.
kalau kita meng-share selalu, sebelum nge-share itu dilihat dulu di atas sudah ada yang nge-share, belum sudah ada yang nge-share, kasih ucapan terima kasih. Terus, ya dengan mau pakai lip service ya, lip service itu basa-basi dulu boleh, mohon izin saya mau nge-share, mudah-mudahan bermanfaat. Jika tidak bermanfaat silakan dihapus, kan selesai. Nah, jadi saya lihat kalau di WA itu kebanyakan mereka tuh pandai nge-share tapi tidak pandai berterima kasih, kurang pandai bersyukur. Ini yang harus saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan saya yakin SMP Purnama 2 ya insya Allah ya nggak beda lah, hampir sama gitu ya. Jadi mari kita sama-sama introspeksi, kalau ada WA yang di grup itu jangan lupa mengapresiasi dulu. Itu komunikasi itu etika namanya, etika dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena kalau kita di dalam komunikasi itu kita baik, maka banyak orang yang selalu ingin berkomunikasi dengan kita dan kita dipermudah oleh Allah karena kita mempermudah orang lain. Yassiru walatu akhiru, wabasiru walatu nafiru. Permudahlah barang yang susah, jadi jangan mempersulit barang yang mudah. Barang mudah kok dipersusah. Dan berikan kabar gembira kepada masyarakat. Jangan nakut-nakutin. Nah, tapi dalam hal COVID ini, kita ini menghadapi COVID, tolong jangan terlalu euforia, jangan terlalu takut, karena Pak Presiden pernah memberikan statement, Pak Presiden Jokowi memberikan statement bahwa kesembuhan COVID itu 94%, jadi tidak perlu terlalu panik, tapi juga jangan sembrana, gitu. Jangan sembrono gitu loh. Artinya ikutin aturan yang ada. Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang, kita jaga jarak 1-2 meter. Kemudian kita selalu pakai masker. Nah, ini contohnya masker. Maskernya kan masker BHS ya. Ambil promosi ini. Masker BHS sama Fokus Hipnoterapi Indonesia ya. Pakai masker. Tapi ini masker ini bukan masker standar. Masker standarnya ada. Ini masker standar ini. Seperti ini masker standar. Ini. Nah, baru dikasih promonya di sini. Nah, jadi saya bermaskernya begini, tetap pakai aturan pemerintah, tapi promonya tidak hilang. Jadi maskernya didobel seperti itu. Pasti jalan di rumah dan sebagainya, tetap kita pakai masker, jangan menyepele. Nah, itu. Selanjutnya, komunikasi dilihat dari jenisnya itu ada 2, ada yang bunyi, ada yang sunyi. Nah, yang bunyi banyak yang tahu. Bunyi itu misalnya saya menyampaikan satu, Bapak Ibu semua hari ini kita berbahagia, bersyukur tanpa batas dan waktu, karena hari ini Allah telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah yang luar biasa kepada kita. Kemudian saya bahagia sekali hari ini ketemu dengan Pak Rasmun, ketemu dengan Bu Sri, ketemu dengan Bu Endang Suci, ketemu dengan Bu Husnul Khotimah, ketemu dengan Mas Salman Nur Rahman, ketemu dengan yang lainnya, yang tanpa kecuali guru-guru yang baik hati dan gemati ya. Nah, itu saya bersyukur sekali. Nah, itu bunyi, tapi yang kadang-kadang kita tidak pahami, yang sunyi. Apa itu yang sunyi? Yang sunyi itu berkaitan dengan ekspresi wajah, mimik, diksi, pilihan kata. Jadi kalau saya mengatakan sesuatu dengan ekspresi wajah, itu akan kelihatan apakah saya senang, apakah saya marah, apakah saya bertanya, ataukah saya mempertanyakan. Jadi ekspresi wajah itu mempengaruhi komunikasi kita. Kalau kita seperti ini, senyumnya tapi senyum tidak tulus, tidak ikhlas, itu dari wajah kelihatan, oh itu berarti tidak senang dengan kondisi yang kita hadapi. Saya hari ini bahagia sekali, saya hari ini bahagia sekali. Bahagia itu jangan pegang sini, ya. Kalau pegang sini ini prihatin, yang saya prihatin kondisi hari. Nah, ekspresi wajah itu tetap ada, ya. Kalau bahagia itu kita ke atas, hanya begini, alhamdulillah. Saya bersyukur tanpa batas dan waktu. Ekspresi wajah kelihatan. Kalau kepalanya ke bawah itu berarti Anda sedih. Makanya kenapa ibu-ibu waktu anaknya nangis, suruh lihat cecak. Itu lihat cecak tuh, di atas tuh, cecak tuh. Oh, ke atas itu. Karena kalau ke atas itu ekspresi untuk bahagia. Ya, menunjuk alhamdulillah. Nah, makanya itu cecak tuh, lihat cecak tuh. Komunikasi, namanya komunikasi sunyi. Nggak boleh, nah dia ke atas, jadi nggak nangis lagi anak itu. Jadi bunyi dan sunyi itu perlu diperhatikan. Kemudian lagi di dalam komunikasi itu yang harus kita perhatikan itu yang tidak kalah pentingnya namanya diksi. Kita bicara dengan siapa, kita bicara kapan, kita bicara di mana, itu dipengaruhi.
Saya bicara secara langsung, saya bicara tidak secara langsung, saya bicara dengan lisan, saya bicara dengan tulisan itu sangat berbeda. Makanya kadang-kadang di dalam WA itu kita sering salah paham. Ngomong sesuatu, kondisi orang yang menerima informasi itu tidak siap, sehingga dia akan tersinggung. Makanya saya kadang-kadang kalau komunikasi itu WA, habis WA terus langsung ditelepon atau lewat voice note. Karena dari suara itu kelihatan ingin apa berita yang kita sampaikan jadi salah paham. Jadi dalam leadership Pak Rasmun kita banyak sekali mengalami kendala yang tidak mudah dikendalikan, diawali dari komunikasi yang kurang efektif. Kita sudah ngomong efektif, tapi yang bersangkutan karena 3 unsur dalam komunikasi. Komunikan, ya, orang yang menerima pesan, komunikator, orang yang menyampaikan pesan, dan yang terakhir message, pesan yang kita sampaikan. Pesan yang kita sampaikan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan berbeda juga. Makanya hati-hati mendengarkan berita, kadang-kadang berita di sini ngomong A, sampai ke ujung itu bisa ABCD. Kalau kita titip uang, itu sering dikurangi, kalau kita titip omongan, sering ditambahi. Dari itu kita harus hati-hati menyampaikan pesan dengan cara yang efektif. Nah, supaya kita tidak lupa, maka kita harus punya di dalam perusahaan. Kalau ini SMP Purnama 2 itu namanya perusahaan, namanya corporate culture. Kita punya corporate culture yang harus saya tidak tahu corporate culture di SMP Purnama 2 apa, kalau belum nanti saya akan buatkan. Corporate culture itu adalah ciri khas dari SMP Purnama 2. Sehingga kalau itu ada, kalau di saya membuat 7 ciri karakteristik dari SMP Purnama 2 misalnya. 1 misalnya kalau ada mengurangi selisih dan sengketa. Jadi di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita berorganisasi, di dalam kita mengajar, belajar di sekolah baik secara daring, ya, secara luring, secara daring, itu selalu dan biasa menggunakan cara yang baik, sehingga tidak saling salah dalam persepsi. Karena persepsi yang salah menyebabkan salah persepsi. Itu. Ya, jadi komunikan itu yang menerima, komunikator itu yang menyampaikan, message itu adalah pesan kita sampaikan. Nah, 3 unsur ini dalam komunikasi harus diterapkan dengan baik sehingga tidak salah. Saya pikir yang saya sampaikan tidak banyak, tapi yang paling penting, yang terpenting adalah saya ingin mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, Bapak, mungkin Pak Rasmun sendiri yang berkaitan dengan komunikasi. Karena ceramah yang baik adalah cepat, gabus, lele, cepat, bagus, tidak bertele-tele. Jadi intinya ini yang saya sampaikan nanti, yang paling penting adalah kita interaktif, ya, karena nanti akan selesai sebelum jam 11 lah. Jam 11 kurang seperempat kita bisa selesai, masih ada waktu 30 menit, atas moderator, waktunya mau berapa menit lagi terserah, tapi yang jelas saya membuka pertanyaan karena yang penting bukan saya bicara Anda dengarkan, bukan, penting masalah apa kita selesaikan dengan cara yang benar, jangan membenarkan segala cara. Saya pikir silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada Ibu Sri yang baik hati, tidak sombong dan gemar mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasan. Oke, kita langsung ke termin pertanyaan ya. Pertanyaan pertama kami buka 15 menit. 15 menit monggo. Ya. Dari Bapak Ibu dulu. Tulisan. Dari Bapak bingung tulisan boleh. Saya boleh bertanya Bang Hasan? Boleh tulisan, boleh. Bang Hasan. Boleh, moderator. Ya, enggak, ini cuma ya, silakan, Bu. Ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama gini, Bang. Ini ada sebuah apa ya namanya? Bukan pepatah ya. Ada tulisan di situ, barang siapa yang merasa dirinya sudah paling benar, maka akan sulit baginya untuk menerima nasihat atau pendapat dari orang lain. Benar tidak itu, Bang? Terus kita minta... Bagus. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi begini, karena kunci utama sebetulnya benar itu ada 3, Bu. Benar itu ada berapa? Ada 3.
Benar menurut saya, benar menurut masyarakat, dan kebenaran ilahi. Menurut saya, menurut Ibu itu benar, tapi belum tentu. Ini mau habis kelihatannya nanti. Habis ini mau diganti link lagi mungkin ya. Laksana. Linknya habis ya. Nanti. Jadi benar menurut saya, menurut masyarakat, dan benar menurut ilahi. Nah, kalau kita mengatakan ini benar, dan benar itu ternyata relatif. Benar itu relatif. Hari ini saya bilang benar, dulu benar, sekarang bisa salah gitu loh. Jadi kebenaran tidak ada yang mutlak kecuali kebenaran ilahi. Ya, contoh ya, saya kasih contoh kebenarannya tidak mutlak. Mensana en corpore sano. Sekarang nggak laku itu. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Salah. Badannya sehat kentir banyak orangnya. Orangnya jiwanya nggak sehat itu. Badan yang sehat nggak mutu itu. Nah, itu jangan dipakai. Dalam jiwa yang sehat, insya Allah badannya ikut kuat. Jadi jiwa dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya kan begitu. Padamu negeri. Ya kan, kami mengabdi. Jiwa, raga, kami. Jiwa dulu, baru raga. Nah, itu contohnya. Kebenaran lama bisa nggak benar. Lagi contoh. Kebenaran berikutnya yang menurut ibu-ibu sampai sekarang benar. Belum tentu benar. Contohnya, Bu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul nggak, Bu? Sri, pengalaman adalah guru yang terbaik. Benar nggak? Betul. Pengalaman ada guru yang terbaik. Benar? Benar. Itu sekarang sudah nggak benar, Bu. Sekarang udah nggak benar, Bu. Sekarang sudah nggak benar. Jadi yang betul adalah yang benar pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Ngapain pengalaman kita? Kita jatuh lagi. Salah itu. Jadi kebenaran yang menurut kita benar belum tentu benar. Jadi kebenaran yang mutlak ya kebenaran ilahi. Jadi memang benar apa yang Allah sampaikan. Kalau kita merasa paling benar, itu justru sebaliknya kenyataannya bisa terjadi kita yang paling tidak benar, karena kebenaran itu relatif. Kebenaran hanya milik yang maha benar. Nah, kalau saya mengatakan menurut saya ini benar, tolong dikoreksi. Maka kita tidak boleh memaksa kebenaran kepada yang lain. Kalau kita memaksa kebenaran pada yang lain mengikuti kebenaran kita dan mengikutinya dengan terpaksa. Akhirnya jadi terwelu. Bang Haji kan gitu, terwelu sekali. Akhirnya Roma Irama ya, Bang? Iya, Bang Haji, Oma Irama. Jadi menurut saya yang paling penting sekarang bukan mencari kebenaran menurut versi kita, tapi kebenaran kebersamaan yang diridhoi. Ulangi lagi ya, kebenaran kebersamaan yang diridhoi. Karena kebenaran kebersamaan tidak diridhoi ada Bu. Di Cilacap mungkin masih ada, di Jogja masih ada. Setiap kali ada orang yang meninggal, selalu ada yang teplek tahu Bu. Kipiek itu, orang meninggal main klaimi. Itu kan masyarakat bilang, Mas, di sini sudah lumrah. Oh, Pak Lumrahnya aja setuju. Pak Lumrah ikut-ikutan juga. Pak Lumrah, tamu kehormatan gitu. Bang Mandor, tamu istimewa kan gitu. Pak Lumrahnya aja ikut-ikutan. Itu lurah. Jadi kebenaran masyarakat itu tidak benar juga. Dilihat konteksnya apakah diridhoi sama ilahi apa tidak. Saya mengatakan seperti ini, mungkin salah. Ya mungkin. Saya mengatakan seperti ini, diridhoi. Ya mungkin, karena cara penyampaian itu ditulis. Cara penyampaian itu lebih baik daripada isinya. Jadi kadang-kadang isinya baik, cara penyampaiannya nggak baik, jadi berantakan semua. Cara penyampaian itu lebih penting daripada penyampaian itu. Bocah orang sembahyang neraka apa kayak, nah, kan nggak benar itu. Isinya kan bagus, caranya salah. Bocah sekolah bodoh baik, padahal anak ada yang bodoh. Bodoh kan maju dulu, bodoh gemar bermain, nggak belajar, BODO bodoh. Nah, bermain terus orang tahu sinau. Ajalah bodoh, kan gitu. Jadi kesimpulan yang kita sampaikan, kebenaran hanya milik ilahi dan kebenaran manusia bersifat relatif. Hari ini benar, besok mungkin salah. Ya toh Bu? Olahraga katanya penting. Nah, sekarang saya punya teman itu orang Cilacap juga, almarhum Pak Dedi Sas, Dedi SAS, mungkin Ibu pernah dengar. Itu guru senam. Kalau di Kisik di Laut Cilacap itu sering ngadakan senam. Beliau itu olahraganya tidak pernah berhenti. Tapi beliau meninggal dunia dalam usia yang relatif masih muda.
Kenapa? Nah, sekarang kita rahasia ilahi. Kita tidak tahu apakah Allah memberi kita umur itu angka, apakah Allah memberi umur kita tarikan nafas. Kalau tarikan nafas berarti orang yang olahraga malah cepat mati. Nafasnya langsung dibuang-buang itu. Faktanya SMP Purnama 2 itu masih dibutuhkan oleh masyarakat. SMP Purnama 2 itu masih dipakai untuk tempat pendidikan, bukan hanya pendidikan yang formal, yang bersifat pendidikan umum, tapi juga ada unsur agamanya. Itulah jawaban bagi tantangan masyarakat, tantangan 4.0 yang selama ini kita hadapi. Nah, kunci utama, mari kita rapatkan barisan. Mari kita rapatkan barisan, jajaran pimpinan harus bisa memberi contoh yang luar biasa, seperti Pak Rahmu sudah memberikan contoh yang luar biasa yang baik. Kemudian yang bawahan, itu tolong lakukan yang terbaik sesuai dengan fungsi dan peran Anda masing-masing. Anda sebagai seorang administrasi, ya berperan penting. Artinya apa? Untuk mencapai suatu puncak kayak karir, kita membutuhkan ilmu yang sangat luas, kepribadian yang sangat luas. Untuk mencapai karir yang naik, ilmu yang sangat luas dan luas. Maka tugas kita adalah bagaimana merapatkan barisan. Merapatkan barisan untuk guru-gurunya, menjadi guru-guru yang santun, menjadi guru-guru yang baik. Seperti tadi saya contohkan, gunakan diksi yang baik kepada murid kita. Kita jangan mengatakan murid bodoh, kita jangan mengatakan murid nakal. Kata nakal itu mari kita ganti dengan kreatif tapi salah jalan. Jadi kata nakal itu saya punya siswa loh kreatif, tapi salah jalan gitu. Makanya tugas kita sebagai guru memberikan contoh yang baik. Karena saya sendiri, apapun profesi saya tidak akan pernah meninggalkan yang namanya mengajar. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau mengajar. Kalau tidak mau mengajar, ya belajar. Kalau tidak mau belajar, ya mendengar. Kalau tidak mau mendengar, minimal jangan pernah membenci. Karena membenci sesuatu akan mematikan ilmu. Tugas kita di masyarakat adalah memberikan sesuatu yang baik. Apapun profesi kita, mari kita berikan kepada masyarakat. Saya sudah berkali-kali ngomong kepada teman-teman semua kita gitu loh. Maka tugas kita, mari kita mendidik masyarakat kita melalui diri kita sendiri. Ibda binafsi. Mari kita jadi contoh yang baik untuk anak didik kita. Mari kita menjadi contoh yang baik untuk keluarga kita. Mari kita menjadi orang yang baik untuk masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Dari itu, insya Allah saya doakan mulai hari ini dan seterusnya SMP Purnama 2 menjadi SMP yang idola. SMP Purnama 2, SMP yang betul-betul bisa mencetak pemimpin masa depan. Ingat, segala sesuatu itu hebat bukan karena sekarang, segala sesuatu yang hebat karena impian yang besar, kemudian memiliki visi yang besar, memiliki rencana yang besar, dan melakukan action yang besar, tidak pernah bosan untuk mendapatkan masukan. Jadi kita tidak boleh anti kritik, kita dikritik, dikasih saran apapun, terimalah apa adanya, bukan karena ada apanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah, wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasan. Terima kasih untuk semuanya, Bang Hasan, Pak Rasmun, dan semua teman-teman yang mengikuti Zoom meeting. Akhirnya, karena waktu juga yang telah memisahkan kita, terima kasih motivasinya. Saya suka dengan kata-kata Bang Hasan, orang yang suka mempermudah masalah orang, maka orang itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Hasan, terima kasih dari saya, mohon maaf banyak sekali tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.